sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya guys, aku juga kayak mungkin berpikiran why Nah, Malaysia itu. always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu Nah. loh. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua nih. Ini ya opini orang Indonesia tentang Malaysia. Langsung aja kita nonton videonya. Gimana sih? Sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya guys, aku juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh. Itu pasti yang ada di pikiran orang-orang di luar sana banyak. Kita nonton dulu video ini. Saya gue Feby Cendogel. Hari ini aku lagi di airport Penang dan aku mau balik ke Jakarta, Indonesia. Terus aku ketemu guys beberapa murid dari Indonesia dan mereka lagi ada kesini buat conference di Malaysia. Nah, kita sama-sama tanya gimana pengalaman mereka jalan-jalan di Malaysia dan conference di Malaysia guys. Siap. Oke, kenalin dulu. Halo. Halo guys. Siapa namanya? Peralin. Aku Arul Sulaiman dari Kalimantan Timur, aslinya kota Balikpapan. Tapi kuliah di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia. Oh iya. Aku Celia, perkenalan diri dulu. Jadi aku randomly nyamperin mereka nih segerombolan, terus nanya-nanya tentang pengalaman mereka dan menarik banget. Makanya aku pengen juga share ke teman-teman semua nih. Oke, gimana ceritanya bisa datang ke sini dan ada in conference? Ya, jadi sebenarnya itu ini adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh 3 universitas di Asia. Itu ada Universitas Suandusit di Thailand, terus itu ada Universitas Utara Malaysia, ya pasti di Malaysia, dan ada Universitas Islam Indonesia, Jakarta, Indonesia. Nah gitu. terus conference-nya ngapain dan apa aja yang kalian dapetin? Terus aku pengen tahu sih perspektifnya tentang selama di Malaysia tuh kayak gimana gitu sebagai orang Indonesia. Iya, jadi kami tuh sebenarnya ke sana membahas konferensi itu tentang cultural changes after pandemic gitu. Ya, I see. Jadi budaya yang apa aja sih yang terjadi setelah pandemi gitu. Kita bahas di sana. Setelah itu juga kita menjalin silaturahmi juga, pasti relation antara student-studentnya di Universitas satu dan lainnya gitu. Banyak banget sih sebenarnya, kalau mau diuraikan sesuatu itu udah kayak banyak banget gitu kegiatannya karena tapi intinya di conference itu kita membahas tentang cultural changes itu sendiri. Iya, seru banget tuh pasti. Seru banget. Emang ada programnya kayak gitu ya? Ada program gitu. Itu yang buat kayak kita juga makin bersemangat sih. Karena itu khusus untuk anak IP juga sebenarnya di universitas itu. Apa tuh? IP itu international program. Jadi kayak jadi kayak kalau anak-anak yang masuk jurusan Ilkom, terus masuk IP atau jurusan di universitas itulah, pokoknya masuk jurusan yang ada program IP-nya itu bisa ikut tuh biasanya. Aku tuh kayak ikut seneng gitu loh kalau anak-anak Indonesia tuh suka belajar. Iya pasti, benar. Kayak karena kan kita penerus bangsa ya, jadi harus mau belajar dong pastinya. Pasti. Jadi aku kayak ikut seneng banget kalau teman-teman yang masih pada muda dan pada kuliah masih belajar tuh kayak mau improve diri sendiri. Iya benar. Aku ikut kayak seneng banget. Iya. Bener banget. Ya bener banget sih, karena aku juga selalu ingat tuh salah satu kata-kata dari Kak Serly itu ada seorang motivator. Iya benar. The youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin dari esok gitu. Maka kita harus persiapkan kan. Karena memang benar kalau kita mempersiapkan itu dengan matang, maka insya Allah ketika ada kesempatan kita udah siap untuk mendapatkannya gitu. Bener gak sih? Udah ada skillnya duluan, opportunity-nya ada, kita udah bisa. Nah terus maaf ya guys, bentar ada pengumuman. Oke nih, jadi beberapa hari di Malaysia, apa yang dirasain sebagai orang Indonesia dan apa yang diobserv aja sih. Terus tempatnya di mana kalian tinggal? Jadi biar yang nonton pada tahu. Kita itu banyak banget tempat tinggal ya, karena kita berpindah-pindah gitu. Karena memang kita ada beberapa kali transit, nggak bisa langsung ke tempat itu juga. Pertama itu kita di Penang, itu di Villa Isabella itu di Penang, terus tuh kita langsung lanjut ke Kedah lagi, itu di asramanya, asrama UUM. Ya memang karena UUM itu punya banyak banget asrama di sana itu. Ada Inasis namanya kalau di Malaysia, inapan siswa gitu. Terus itu. Yang diobserv apa? Merasa selama berapa hari? 6 hari ya? 5-6 hari. Lumayan. Jadi kami di sana itu ya melakukan conference, terus itu kegiatan bonding juga antara satu sama lain. Kita menampilkan bakat-bakat atau kebudayaan yang kita punya di setiap negara gitu loh. Tapi kita conference-nya kalau boleh tahu, sorry aku potong ya, di attend berapa negara?
ada harusnya ada 5 negara, cuman tapi yang negara lain ini pada ngikut karena COVID gitu. Jadi cuma tiga, Thailand, Malaysia, Indonesia. Indonesia, Malaysia, Thailand. Oh, that's why kalian pergi ke 3 tempat itu. Dan yang menariknya itu Kak, jadi kalau kita di sana itu misal saya orang Indonesia, saya tidak harus merepresentasikan budaya dari Indonesia. Oh gitu. Jadi saya bisa merepresentasikan budaya dari Thailand juga. Gitu. Dalam 3 negara ini kan ada student-studentnya itu, jadi kan digabung gitu, di blend gitu anggotanya, dibagi beberapa grup. Nanti akan diacak gitu yang akan mendapatkan negara mana gitu. Pertukaran budaya. Merepresentasikan budaya dari negara tersebut. Iya benar. Nanti dinampilkan kayak tarian, musik dan lain sebagainya. Iya memang gitu benar. Terus kalau dari general kayak di Penang lah contohnya, kalian ada tinggal beberapa hari lah di sini sama di Kedah. Itu yang kalian observe dari orang-orangnya, di orang Malaysia itu kayak gimana? Iya. Jadi kebetulan juga sebenarnya ini salah satu tugas kuliah kami. Oh gitu. Concernnya ke situ. Jadi ada namanya media kreatif. Jadi tugas kami itu kayak kita membuat kayak unsur-unsur dari semiotika gitu, ilmu komunikasi. Jadi kayak visual komunikasinya gitu. Kami mengambil daerah-daerah di Penang itu kan street art ya, terkenal banget tuh, bagus banget gitu. Dari kami mengambil gambar dari situ, dari daerah Penang juga. Terus itu ini juga apa sih, sejarah-sejarah yang ada di situ kan. Penang itu ternyata daerah yang dulunya sebenarnya itu dari pendatang gitu. Terus itu pendatang membuat gitu. Banyak banget. Kenapa banyak turisnya, kita tanya itu setelah kita tanya ke orang. Iya, karena white people. Karena sorry guys, maksudnya Caucasians. Iya, jadi kenapa banyak banget turis itu karena di sana itu banyak banget destinasi wisata yang berbasis sejarah gitu. Itu. Jadi sejarahnya itu banyak banget di sana, di daerah itu. Kayak ada apa kalau Chinese itu tempekong nggak sih namanya? Tua Pekung gitu, tempat-tempat tempat ibadah-ibadah gitu, kebanyakan. Yang menarik dan ada unsur mungkin selain religius mungkin ada sejarahnya. Bener. Gitu. Terus gimana dengan orang-orangnya? Kan ada kesulitan nggak, misalnya mau order makanan atau apa, atau di provide, apa gimana? Alhamdulillah nih, karena kami di Malaysia kan, maksudnya Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya satu serumpun kan. Nah, jadi kayak kami tidak terlalu kesulitan gitu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia ataupun Malaysia sebaliknya, mereka pun juga sedikit pahamnya gitu loh. Orang-orang yang terpelajar loh. Lanjut. Maksudnya apa? Karena kan biasanya kalau lihat dari internet kayak suka berantem gitu Malaysia. Benar tuh di media tuh sering kayak gitu. Sama kalian beberapa hari di sini gimana? Menurut saya, mungkin dulu sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya guys, aku juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh bahwa beberapa benda itu adalah milik mereka. Tapi ternyata ketika saya sudah mengikuti kegiatan ini, berbaur dengan orang-orang Malaysia, bercerita lah, kami melakukan sharing session gitu sama mereka. Ternyata memang Indonesia dan Malaysia itu memiliki satu rumpun gitu. Kita memiliki hampir beberapa budaya yang sama gitu. Contohnya saja saya kan dari Kalimantan tapi beberapa jadi di Kalimantan tuh di sebelah barat itu ada Sarawak, kalau nggak salah itu Sarawak namanya. Itu juga Malaysia guys. Jadi ada suku Dayaknya juga di sana. Jadi kalau mungkin kita menemukan beberapa kesamaan, contohnya seperti beberapa motif-motif yang dibilang sama itu. Ya itu wajar karena mereka memang juga sebenarnya kita satu serumpun gitu. Makanan juga. Iya, orangnya dari warna kulitnya juga sama gitu. Kalau menurut aku mungkin kalau kita mau berbaur dan bertukar perspektif kayaknya nggak bakalan berantem. Di media sosial. Sebenarnya itu sih, kita memang harus belajar dulu memahami sesuatu gitu loh sebelum kita melakukan atau memberikan statement terhadap suatu hal gitu guys. Aku setuju banget sih. Jadi kayak kita udah paham gitu loh. Ini ketika kita ngomong ini kita berpikir dulu, jangan langsung aja ngomong gitu loh. Setidaknya kalau memang tidak tahu kita diam aja dulu gitu. Terkecuali nanti ada beberapa hal yang
mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi kan, gitu pasti ketahuan juga. Iya, gitu. Benar. Setuju. Ada batasannya. Ada batasannya. Tergantung. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan ke yang nonton nih, mungkin mereka tertarik dengan budaya Indonesia, budaya Malaysia, dan mau ada mungkin yang dibagikan sama entah pengalaman tinggal di sini atau gimana? Gimana pengalamannya? Kalau dari saya sendiri nih ya, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kita harus bisa menjadi pemuda-pemudi yang lebih aktif lagi untuk mengembangkan setiap potensi di diri kita, karena semakin hari persaingan akan semakin ketat di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, dan kita harus semakin menambah wawasan dan pengetahuan. Why? Karena semakin hari itu banyak banget tantangan-tantangan yang akan kita hadapin, guys, gitu. Contohnya saja seperti tantangan budaya itu, kita kesalahpahaman dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis sesuatu dengan baik, maka insya Allah itu pasti juga akan bagus ke depannya gitu loh, untuk kita dan untuk orang lain di sekitar kita. Gitu. Mantap, gila public speakingnya keren banget guys, aku salut banget. Di wawancaraan ini salah satu yang paling lancar loh menurut aku. Narasumbernya ya? Bener banget. Jadi thank you banget. Kalau mahasiswa yang cerdas kayak gitu cara ngomongnya. Boleh tag Instagramnya di sini? Boleh. Keren. ARL_Sulaiman 12. Nah gitu. Siap, di follow guys, kalau mau nanya-nanya tentang apa bisa follow dia ya guys. Makasih banyak lo udah sharing, thank you banget. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bagus videonya, bye-bye. Thank you videonya ya. Itu ya teman-teman ya, memang gitu. Jadi zaman dulu juga ada pertukaran pelajar, zaman aku masih kuliah juga, karena aku kuliahnya di sastra Inggris ya. Jadi pertukaran pelajar Indonesia, Malaysia, ke Kanada, ke Jepang gitu-gitu. Nah memang itu pentingnya untuk belajar, terus untuk membaca, membuka wawasan, open minded. Jadi kita juga bisa berpikir jernih kan. Biasanya tadi itu kata video narasumber tadi, bahwa Indonesia Malaysia sering kayak berantem gitu di media sosial, tentu saja untuk memperebutkan apa sih klaim ini itu segala macam. Nah padahal sejatinya kalau kita mau belajar, kita mau membaca gitu ya, jadi memang namanya Indonesia dan Malaysia ini ada hal serumpun itu tadi, karena memang bangsa yang tinggal di Indonesia dan yang tinggal di Malaysia ada kesamaan. Tadi ada bangsa Melayu juga, dari bahasanya juga hampir ada yang sama, dari makanannya, dari budayanya, itu yang dibilang serumpun. Memang bukan semua Indonesia Melayu, tapi sebagian. Itu tadi makanya dibilang serumpun itu tadi karena sebagian. Bukan hanya Melayu, tapi Jawa juga, orang Jawa di Indonesia ada, orang Jawa di Malaysia juga ada. Jadi tentang kebudayaan yang tadi itu memang UNESCO sendiri sudah memberitahu bahwa kalau ada budaya yang lahir di suatu tempat itu boleh didaftarkan ke UNESCO. Jadi mau dari negara Indonesia, dari negara Malaysia, dari negara lain, Thailand, Filipina, kalau memang ada budaya itu yang lahir di negaranya itu boleh didaftarkan di UNESCO. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan karena untuk mengklaim segala macam, tapi mendaftarkan budaya yang lahir di negara kita. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya sebagai kita tetangga, negara tetangga tentu saja jadi saling berbaik-baik. Jadi misalkan ada isu-isu negatif yang muncul, tentu saja itu fakta ataupun hoax. Misalkan fakta pasti akan diselesaikan baik-baik oleh tertinggi negara kita ya teman-teman ya, masing-masing dari pemerintah negara kita pasti akan menyelesaikannya. Tapi jika itu adalah berita yang hoax, ya sudah, kita sebagai orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan pasti bisa menerimanya dengan baik, open minded, dan menjelaskan kepada yang lain bahwa hal-hal seperti itu tidak benar. Jadi nggak memperkeruh suasana seperti itu. Dan yang penting nih menurut aku nih ya, jangan lelah untuk selalu membaca informasi yang bagus tentunya. Jadi kita bisa tahu itu berita benar apa itu berita hoax tentu saja. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.